Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Fikri Maulana, NIM 4412211035, dosen pembimbing Ibu Nur Fitria Pujo Leksonowati, SST, MSc, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi praktik industri 1 yang saya lakukan di PT Global Karya Mandiri Berjaya. Profil perusahaan dari PT Global Karya Mandiri Berjaya. PT GKMB merupakan perusahaan yang berkantor di Kota Batam, tepatnya di daerah Tanjung Uncang, bergerak di bidang pembangunan atau pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal. PT GKMB bekerja sama dengan PT MBS atau Mandiri Berjaya Shipbuilding sebagai pemilik galangan dan proyek. Sejak akhir tahun 2022, telah terbangun beberapa jenis takbut dan tongkang. Selama saya magang, saya diletakkan di Departemen QC atau Quality Control. Fungsi dari Departemen Quality Control ialah yang pertama, pengawasan kualitas konstruksi kapal, memastikan proses fabrikasi, erection, dan pengelasan sesuai dengan gambar dan standar. Standar yang digunakan di galangan kapal GKMB adalah standar dari BKI. Yang kedua, inspeksi dan pengujian, melakukan inspeksi visual dan pengujian seperti penetran dan air test. Yang ketiga, monitoring progres, mengawasi tahapan pembangunan kapal agar berjalan sesuai jadwal dan prosedur perusahaan. Yang keempat, koordinasi antar divisi, koordinasi dengan divisi produksi, engineering, dan supervisor lapangan untuk menyelesaikan permasalahan teknis selama proses pembangunan kapal. Proyek atau aktivitas yang saya lakukan selama periode magang di perusahaan galangan kapal, saya terlibat dalam beberapa proyek dan aktivitas utama yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan dan pengawasan kualitas kapal. Aktivitas ini yang saya lakukan sehari-hari atau proyek utama yang saya lakukan. Yang pertama, inspeksi dan pengujian konstruksi kapal. Inspeksi visual seperti cacat las dari weldingan, porosity, undercut, atau ada seperti cacat las yang misalignment atau tinggi sebelah, high low. Itu dilakukan repair dengan menggunakan cutting, dipotong dahulu plat tersebut, joinan dari plat tersebut dipotong dahulu, lalu dirapatkan kembali oleh fitter. Setelah rapat baru dilakukan welding ulang. Pengujian yang saya lakukan yaitu pengujian penetran dan air test. Pengujian penetran yang saya lakukan weldingan di lifting lug atau pengangkatan dari ceruk yang akan dibending atau pengangkatan dari leher atau kepala dari konstruksi tongkang. Cara dilakukannya penetran ialah menyemprot weldingan tersebut dengan penetran. Yang pertama dibersihkan dahulu. Setelah bersih lalu disemprotkan penetran. Lalu ditunggu dulu 15-30 menit. Setelah 15 menit atau 30 menit, maka dilakukan namanya clear atau disemprotkan clear tersebut ke kain lalu dibersihkan penetran tadi. Setelah dibersihkan lalu disemprotkan developer. Setelah disemprotkan developer, maka terlihatlah cacat las yang ada, seperti cacat las porosity, undercut, atau kekurangan dari weldingan tersebut. Yang kedua, monitoring proses erection dan fit up konstruksi. Melihat dari erection yang ada, lalu mencatat progres tersebut di dalam catatan checklist progres. Seperti erection dari truss bahead, long bahead, bottom, dan lain-lain. Fit up konstruksi, fit up ini saya lakukan ketika saya mengecek sekalian dengan inspeksi visual. Seperti mengecek apakah angle-nya sudah pas, apakah bracketnya sudah dipasang, apakah ada yang tertinggal. Saya melakukan itu dengan membaca drawing. Lalu yang ketiga, melakukan dokumentasi setiap melakukan inspeksi atau pengujian. Saya selalu melakukan dokumentasi seperti memfoto
weldingan-weldingan yang terdapat cacat las, itu di bagian mana, di frame berapa, maka saya akan melakukan foto untuk menjadi bukti nantinya jika terjadi permasalahan atau tidak terimanya orang lapangan kepada pihak QC. Yang keempat, saya melakukan tracing plat. Tracing plat ini adalah mencatat kode dari plat kapal. Saya melakukannya menggunakan solid tape, lalu solid tape ditempelkan di kode, lalu digesekkan menggunakan pensil. Setelah digesekkan maka keluarlah kode-kode dari plat tersebut. Kenapa tidak menggunakan pena saja langsung mencatat dengan kertas? Karena jika saya melakukan itu maka akan dituduh melakukan manipulasi, karena bisa saja saya melakukan manipulasi kepada kode-kode dari plat tersebut. Yang kelima, monitoring outstanding tank. Jika saya sudah melakukan fit-up seperti nomor 2, maka yang kelima saya harus melakukan outstanding tank atau mengecek kembali apa kekurangan yang belum oke dari tangki-tangki tersebut. Saya melakukan outstanding tank, ada dari checklistnya apa saja yang kurang dari tangki tersebut. Yang keenam, pengecekan tank pada saat launching kapal. Ini saya lakukan pada saat kapal tongkang di atas laut. Setelah di atas laut, launching kapal, maka saya masuk satu persatu dari tangki-tangki tersebut untuk mengecek apakah terjadi kebocoran. Saya melihat jika ada air, maka saya akan melakukan pengetesan menggunakan lidah. Saya cicipi sedikit, apakah terasa asin atau air tawar. Kesalahan dan solusi pada saat magang. Kesalahan yang saya lakukan di awal magang ialah saya masih kurang memahami detail gambar teknik dan istilah teknik galangan kapal. Solusi yang saya lakukan, saya mempelajari gambar teknik secara mandiri, bertanya kepada QC, dan mencocokkan gambar dengan kondisi lapangan. Yang kedua, saya masih kurang percaya diri dalam berkomunikasi dengan pekerja lapangan dan supervisor. Pada awal magang, komunikasi itu saya sangat sulit karena yang saya temui adalah orang-orang yang lebih tua umurnya. Jadi untuk memberitahu apa yang salah atau ada kesalahan dari bapak tersebut, saya agak takut dan kurang percaya diri untuk berbicara. Solusi yang saya lakukan, saya mulai aktif bertanya kepada QC apa yang saya harus lakukan, dan saya berdiskusi, dan saya juga berdiskusi kepada pekerja lapangan agar terjadi komunikasi yang lancar. Apakah pekerjaan dilakukan sesuai arahan? Saya mulai berani karena pihak QC mengatakan jika ini pekerjaan maka lakukanlah dengan sopan, meminta dengan sopan, maka itu tidak akan terjadi masalah walaupun saya masih muda di lapangan. Yang ketiga, di awal magang saya terkadang kurang teliti dan dalam melakukan pengecekan sehingga saya perlu melakukan pengecekan ulang. Pengecekan yang saya lakukan kurang teliti adalah seperti saya melakukan inspeksi, saya tidak melakukan dokumentasi. Jadi terkadang QC bertanya apa yang saya cek, buktinya mana, saya tidak melakukan dokumentasi dan itu hanya mulut, itu tidak ada bukti yang akurat. Jadi saya melakukan pengecekan ulang, melakukan dokumentasi ulang, dan juga saya melakukan catatan pribadi agar jika ada pertanyaan atau apa saya bisa melihat catatan tanpa ada kesalahan lagi dan mengikuti standar inspeksi yang diberikan dari QC. Baiklah, demikian presentasi magang yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Dari kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari magang. Saya bisa tahu dunia galangan itu seperti apa, dan saya juga bisa mengambil, dan itu juga membantu saya meningkatkan pengetahuan teknis, kerja sama tim, komunikasi, dan cara disiplin di lapangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.